Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan hari ini atau bacaan Injil hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, hari Minggu biasa ke-28. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Atau sudah berapa lama kita ini sudah dibaptis? Sadarilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dibaptis, kita menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Disitulah kita diundang, mendapatkan undangan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup kita ini, begitu katakanlah saya hanya mau mengatakan banyak undangan yang diberikan, disampaikan oleh Tuhan kepada kita, yang intinya supaya kita bersatu mengalami kasih karunia dari Tuhan. Ketika kita dibaptis menyatakan diri, ya saya menjadi pengikut Kristus, ya saya menjadi orang Kristiani, ya saya menjadi orang Katolik. Pada saat itulah kita menanggapi undangan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus, untuk ada bersama dengan Tuhan Yesus, untuk mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun undangan-undangan yang lain lagi dari Tuhan Yesus akan terus ada, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tinggal bagaimana kita menanggapi undangan dari Tuhan itu kepada kita. Dalam satu minggu ada 7 hari. Katakanlah Senin sampai dengan Jumat atau Senin sampai dengan Sabtu Anda bekerja. Minggu bagaimana? Baik kalau hari Minggu itu kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Mungkin juga tidak usah selama 24 jam selama satu minggu. Bisa saja sekitar satu jaman lebih katakanlah, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ikut Ekaristi, meskipun Ekaristinya kita ikut secara online katakanlah. Ada waktu-waktu yang sudah disediakan, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Kita tinggal memilih kita mau ikut yang mana itu misa online-nya. Tetapi yang penting ketika kita meskipun mengikuti misa online, kita juga mengalami kedekatan dengan Tuhan. Hanya sekitar 1 jaman katakanlah demikian, kita bisa melihat mana yang perayaan Ekaristi yang katakanlah berkenan di hati kita. Begitu banyak ada itu, ya. Yang intinya adalah kita mendapatkan undangan untuk bersatu dengan Dia. Kebersatuan dengan Tuhan itu juga terus menerus, ya. Kita tanggapi, Tuhan juga mengundang kita untuk bersatu dengan Dia dengan cara bagaimana? Ya, apakah dalam hari Senin sampai dengan Jumat atau sampai dengan Sabtu benar-benar kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu hanya hari Minggu saja, itu pun cuma 1 jam. Satu hari ada 24 jam. Apakah dalam 24 jam itu bisa kita meluangkan waktu berjumpa dengan Tuhan? Sekitar 10 atau 15 menit dalam satu hari. Satu hari 24 jam loh, kali 60 menit, itu ada berapa ribu menit. Tetapi bisa nggak 15 menit atau 10 menit kita meluangkan waktu menanggapi undangan dari Tuhan untuk bersatu, akrab, dekat dengan Dia, supaya hidup kita, hidup Anda ini dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Jangan katakan tidak bisa. Semuanya itu ada waktunya, dan kita tinggal mengatakan, ya saya mau meluangkan waktu ini untuk Tuhan. Saat ini bulan Oktober kita diajak untuk doa rosario. Bukankah tetap bisa itu, ya, di malam hari? Syukur kita bisa bersama-sama. Ya kalau bisa sendiri juga silahkan. Anda bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Mungkin masih ada orang tua yang tinggal dalam keluarga rumah tangga Anda itu Anda ajak. Mungkin ada saudara-saudari Anda dalam keluarga rumah tangga Anda ajak, mari kita bersama-sama. Ya, tidak usah setiap malam katakanlah.
1 minggu itu bisa 2 atau 3 hari ikut doa rosario. Bukankah juga selama bulan Oktober ini pukul 8 malam ada doa rosario juga secara online yang ditampilkan, yang mengajak kita juga untuk bisa berdoa bersama dengan yang lain. Intinya apa? Itulah dia undangan dari Tuhan. Yang baik kita tanggapi. Saya mau mendengarkan undangan dari Tuhan dan saya mau mengatakan iya terhadap undangan dari Tuhan itu. Intinya supaya kita dikuatkan, mengalami kekuatan, kesatuan dalam keluarga setidaknya. Ya, saat ini sedang dalam pandemi COVID. Nanti kalau sudah berlalu, katakanlah kita bisa dalam satu lingkungan, dalam satu wilayah, dalam satu paroki mengalami kedekatan, keakraban, perlindungan, kasih karunia dari Tuhan setidaknya saat ini. Dalam keluarga dahulu, dalam diri kita sendiri dahulu, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan itu. Dan kita menanggapi undangan dari Tuhan yang mengajak kita bersatu dengan Dia. Undangan-undangan dari Tuhan itu ada. Yang intinya, mari Anda bersatu dengan saya. Dan bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan, Anda akan mengalami ketenangan, kedamaian, perlindungan, keselamatan, kasih karunia dari Tuhan. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang dikisahkan dari dalam bacaan Injil tadi. Diundang oleh Tuhan, tetapi tidak mau datang. Diundang oleh si raja tuan rumah itu yang adalah gambaran Tuhan sendiri, tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya, tidak datang. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, terlalu sibuk akan hal-hal duniawi sehingga Tuhan itu kita lupakan. Lupa kepada Tuhan, bahaya. Ya, itulah dia ya. Indonesia ini negara beragama. Semua penduduknya, rakyatnya beragama. Tetapi kenapa korupsi itu begitu merajalela dan begitu hebat, begitu luar biasa? Ya, mungkin jawabannya ini. Tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengalami kekuatan dari Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tapi mau bersekutu, mau dekat dengan si jahat. Sehingga dengan dekat pada si jahat, jatuh ke dalam dosa, tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tapi yang dilakukan adalah kejahatan, bukan kebenaran, bukan kasih, bukan kebaikan yang dilakukan, tapi yang dilakukan yang bertolak belakang dengan itu semua. Itulah dia pentingnya kita menanggapi undangan dari Tuhan, supaya kita dijauhkan dari si jahat, si iblis, si dosa ini yang merongrong menggoda kita untuk jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, jauh dari sesama, bahkan juga jauh dengan diri Anda sendiri. Karena sejatinya diri kita yang sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus mau bersatu dengan Tuhan Yesus, tapi Anda mendengarkan godaan dari setan sehingga jiwa Anda, hidup Anda tidak mau bersatu dengan Tuhan, mengikuti kehendak bujuk rayu si setan yang menina bobokan Anda sehingga Anda jauh dari Tuhan. Mestinya Anda bersatu dengan Tuhan, tapi Anda mengatakan tidak. Malas saya bersatu dengan Tuhan, tidak dapat apa-apa. Bersatu dengan si iblis saya mendapatkan apa-apa. Hati-hati, itu salah. Yang harusnya kita dengarkan, yang harusnya kita tanggapi adalah undangan dari Tuhan. Undangan dari Tuhan itu menyelamatkan. Undangan dari Tuhan itu menggembirakan kita. Undangan dari Tuhan itu sungguh menguatkan Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, luangkan waktu untuk menanggapi undangan, bersatu, mengalami keintiman, keakraban dengan Tuhan. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan itu, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama dalam keluarga. Yang penting adalah ya, saya atau juga kami mau dekat dengan Tuhan. Lalu kalau kita menanggapi panggilan Tuhan, ada lagi sesuatu yang baik kita renungkan. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta.
tuan rumah itu berkata kepadanya, "Hai saudara, mengapa saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tidak memakai pakaian yang layak. Ya, bisa saja ini diartikan ya, kalau kita ke gereja ikut ekaristi dalam situasi normal, kita pakai pakaian yang layak lah, supaya tidak menjadi gunjingan bagi orang lain, tidak menjadi buah bibir dari orang lain. Kalau Anda memakai pakaian yang layak, Anda sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan orang lain. Tetapi juga yang penting di sini adalah bagaimana Anda datang kepada Tuhan dengan hati, dengan diri yang layak di hadapan Tuhan. Maksudnya begini, ketika Anda ikut misa online katakanlah saat ini, ikutilah misa itu dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda mengikuti misa online sambil ngisep permen, sambil makan. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ikutilah secara layak itu di hadapan Tuhan. Juga kalau seandainya misa di gereja, bila suasananya sudah normal ataupun dulu seperti dulu itu ya tolonglah HP dimatikan supaya nggak mengganggu. Ya kalau sudah nyala ya sudahlah, apa boleh buatlah. Tapi sadar, matikan itu HP dan jangan terganggu dengan HP. Ada juga orang ikut misa tapi sibuk, tangannya itu masih main-main HP itu ya. Mungkin membalas WhatsApp atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi hatinya itu terpecah, itulah dia menurut saya tidak layak. Karena kita sibuk akan hal-hal yang sepantasnya tidak kita lakukan dalam sebuah gereja. Di dalam gereja bisa saja tanpa kita sadari duduk di belakang minum, duduk di belakang sambil makan kue kecil, kue ringan seperti itu. Jangan katakan ini kan hak saya, bukan. Anda berada di rumah Tuhan, Anda sedang mengikuti ekaristi. Yang penting adalah Anda layak mengikuti perayaan ekaristi itu. Dulu peraturan sekarang sih sudah agak lunak. 1 jam sebelum komuni kita tidak boleh makan. Dulu lebih keras lagi. Tapi yang penting adalah kita mau menyiapkan diri kita, hati kita supaya layak menyambut Kristus yang akan datang ke dalam diri kita. Kita mau ikut ekaristi, lalu kita sadar, wah saya punya dosa itu. Ya supaya Anda bisa layak mengikuti ekaristi, ya ngaku dosa dulu, silakan ngaku dosa. Dan setelah Anda ngaku dosa, Anda bisa mengikuti ekaristi dengan begitu damai. Karena Anda sudah mengalami kebersatuan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Artinya apa? Layakkanlah diri kita ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita sembrono mengikuti ekaristi, kita sembrono mengikuti doa. Ikut ekaristi kok bercanda-bercanda, ikut ekaristi kok ngobrol sama orang lain, ikut ekaristi kok pikiran kita entah kemana. Itulah dia, saya pikir, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita supaya layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga kita terus bisa menanggapi dengan kata ya akan undangan dari Tuhan. Kita mendengarkan sapaan undangan dari Tuhan untuk bersatu dengan Dia. Dan marilah kita layakkan hidup ini dalam kebersatuan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga melindungi kita sekalian. Amin.